Penyesalan penghuni kubur. Penyesalan selalu datang yang terakhir. Ini adalah ungkapan yang kerap terdengar di telinga kita. Hal yang sama adalah penyesalan seseorang yang ada di dalam kubur setelah kematiannya. Mereka berdoa kepada Tuhan untuk sebuah rencana, berharap untuk kembali ke dunia dan melaksanakan perintahnya dan melakukan perbuatan baik. Setelah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalan yang bisa dilakukan di dunia, kecuali anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Kehidupan yang Allah berikan kepada manusia saat mereka masih hidup adalah anugerah terbesar yang jarang disyukuri. Oleh karena itu, kita harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, melakukan amal soleh dan mempersiapkan keabadian. Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur salah satunya disebutkan dalam Al-Quran. Dan infakkanlah sebagian dari harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata seraya menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan akan termasuk dari orang-orang yang saleh." Ada beberapa penyesalan orang-orang yang telah mati. Yang pertama, penyesalan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman ketika diazab dalam neraka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal salih berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepadamu para pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami yang tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Mereka meminta agar dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal perbuatan yang berlainan dengan apa yang telah mereka kerjakan di masa lalu. Namun kematian telah mendahuluinya, yang mana tidak dapat ditunda atau dipercepat. 2. Tidak mau mendengar kebaikan. Penyesalan manusia yang telah mati di alam kubur berikutnya adalah tidak mau mendengar nasihat kebaikan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, 'Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu?' Mereka pun menjawab, 'Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar.' Dan mereka berkata, 'Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.'" Pada ayat tersebut dianjurkan agar manusia lebih terbuka hatinya ketika ada seseorang yang menasihatinya dalam kebaikan. Terkadang sebagai manusia selalu menolak dalam hatinya ketika dinasihati, seakan menganggap orang yang menasihati tidak lebih baik daripada orang yang dinasihati. 3. Mengingkari hari kiamat. Penyesalan manusia yang sudah mati dalam kubur selanjutnya yaitu tidak mempercayai hari kiamat atau hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin, mereka berkata, "Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Rabb yang maha pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya." 4. Tidak bersedekah. Di antara penyesalan manusia sudah mati di alam kubur yaitu tidak sempat bersedekah, karena sedekah itu terus mengalir hingga di alam kuburnya, atau lebih dikenal dengan sedekah jariah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang penyesalan orang-orang yang lalai bersedekah. Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu." Lalu mereka berkata, "Si fulan begini, punya ini, dan si fulan begini, padahal harta itu milik si fulan." Dari hadis tersebut mengajarkan bahwa setiap muslim sudah semestinya selalu bersedekah sesuai dengan kemampuannya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. 5. Tidak mengerjakan salat. Sebagaimana kita ketahui bahwa meninggalkan salat adalah suatu perbuatan dosa besar
yang akan menjadi sebab beratnya siksa kubur. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku." Bagi manusia yang menyia-nyiakan hidupnya apalagi masa mudanya, maka pasti akan merasa rugi. 6. Memutuskan silaturahmi. Hal yang akan disesali manusia ketika sudah meninggal, yaitu ketika seseorang tidak sempat memaafkan atau memutuskan silaturahmi kepada teman atau saudaranya. Hal tersebut akan merugikan manusia itu sendiri ketika sudah di alam kubur. Rasulullah SAW bersabda, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Aliyah, telah menceritakan kepada kami Uyainah ibnu Abdurrahman ibnu Juisan dari ayahnya, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu perbuatan dosa pun yang paling layak untuk disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia selain dari azab yang disediakan untuk pelakunya kelak di akhirat, selain dari zina dan memutuskan hubungan kekeluargaan. 7. Penyesalan orang kafir. Penyesalan berikutnya adalah penyesalan orang kafir yang meminta dirinya untuk dijadikan tanah karena kekufurannya dan enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja mereka tidak dijadikan wujud seperti manusia dan berupa tanah, tentu mereka berpikir tidak akan ditimpa azab yang pedih. Dalam surah An-Naba Allah berfirman, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Orang kafir dari itu mereka berkhayal, seandainya dirinya sewaktu di dunia berupa tanah dan bukanlah makhluk serta tidak dikeluarkan ke alam wujud, demikian itu terjadi ketika dia menyaksikan azab Allah terpampang di hadapannya. Dan ia melihat segala amal perbuatannya yang telah dicatat oleh malaikat ketika ia di dunia, yang mana seluruh amal perbuatannya penuh dengan kerusakan dan dosa-dosa, dan amal baik mereka pun tidak ternilai dikarenakan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 8. Tidak pernah mengajak kebaikan. Penyesalan manusia di alam kubur lainnya yakni tidak pernah mengajak kebaikan atau dakwah kepada sesama makhluk. Karena dakwah secara arti adalah mengajak atau seruan, yang mana bisa dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, kerabat, hingga seterusnya. Dakwah juga bisa diartikan sama dengan menolong agama Allah, maka barang siapa yang tidak pernah melakukannya, maka ia akan menyesal ketika di alam kubur nanti. 9. Suka mengadu domba. Suka mengadu domba adalah dosa besar, seperti menyebarkan hoaks hingga memicu pertengkaran antar sesama. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW lewat di antara dua kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya lagi suka mengadu domba. Kemudian beliau pun mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah, lalu beliau membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya, kenapa engkau melakukan ini? Beliau menjawab, semoga sisa keduanya diringankan selama batang pohon ini masih basah. Berkenaan dengan apa yang dilakukan Nabi kepada dua ahli kubur tersebut agar keduanya diringankan selama batang pohon ini masih basah, dikarenakan tumbuhan yang tumbuh di atas kuburan senantiasa berzikir dan meminta ampun kepada mayit yang ada di dalam kubur, sehingga hal itu akan dapat meringankan siksa kubur. Dari hadis tersebut juga menjadi dalil bahwa sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang telah mati. Jika tumbuhan saja bisa memberi manfaat kepada orang yang telah mati, apalagi bacaan Al-Quran. 10. Penyesalan orang munafik. Orang-orang munafik yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya menjadi manusia yang akan sangat menyesal ketika di alam kubur nanti. Mereka adalah orang-orang yang beriman, tapi di dalam keimanannya mereka mengingkarinya. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, pada hari itu, di waktu itu, ada muka putih yang berseri, dan ada pula muka hitam yang muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir setelah kamu beriman? Karena itu, rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu itu. 11. Kencing sembarangan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan, salah satunya dalam etika membuang air kecil. Orang yang kencing sembarangan dan tidak bersuci setelah membuang hajatnya akan mendapatkan siksa di alam kubur. Sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan, dua ahli kubur yang sedang disiksa, yang satu karena suka mengadu domba, yang satunya lagi karena tidak bersuci setelah buang air kecil. Itulah beberapa di antara penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.